Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam hukum. Aliran-aliran teori pemikiran dalam hukum dari waktu ke waktu itu tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan memahami aliran-aliran teori hukum yang dianut oleh berbagai pakar ilmu hukum, itu sangat penting dalam membantu dan mengenal juga memahami ilmu hukum sebagai ilmu pengantar menuju kajian-kajian lapangan hukum, sistem hukum, tujuan hukum, fungsi hukum, asas hukum, pembagian bidang-bidang hukum, dan sebagainya. Aliran-aliran dalam teori hukum ini berkembang dan menempati kedudukan yang penting dalam mempelajari ilmu hukum. Aliran hukum tidak boleh dilepaskan dari lingkungan zamannya yang acap kali memberikan jawaban tentang kondisi hukum pada waktu itu di tempatnya. Adapun ada aliran-aliran teori dalam kepustakaan ilmu hukum sesuai perkembangannya. Nah, aliran dalam hukum itu yang pertama ada aliran hukum alam. Aliran hukum alam menyebut bahwa hukum itu langsung bersumber dari Tuhan, bersifat universal dan abadi, serta hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, yaitu murid Plato, dan Zeno, pendiri aliran Stoik. Umumnya penganut hukum alam memandang hukum dan moral merupakan cerminan dan pengaturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Di dalam kiprahnya, aliran hukum alam senantiasa berpedoman bahwa hukum yang benar adalah hukum yang berasal dari Tuhan semata. Sebagai hukum kodrat yang sesuai dengan alam, kemudian dicurahkanlah ke dalam jiwa manusia suatu hukum yang abadi dan tidak berubah-ubah. Pada hakikatnya, menurut teori hukum alam ini, ada kaidah yang sifatnya universal. Ia selalu merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dan eksis daripada hukum positif. Kehadiran hukum alam oleh kalangan ilmuwan itu dinilai muncul begitu kuat dan pada saat yang lain dapat diabaikan, tetapi tidak akan pernah mati. Eksistensinya, konsep hukum alam selama ini masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum. Tetapi dalam kenyataannya, justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum alam ini karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia saja dan juga tidak bermanfaat. Meskipun demikian, perbedaan pandangan dari filosof ini tentang hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan. Harapannya yaitu bahwa pencarian pada yang absolut merupakan kerinduan manusia pada hakikat keadilan yang bersifat universal, abadi, dan berlaku mutlak dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis, terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia atau HAM. Nah, dalam hukum alam ada beberapa komponen tentang hukum alam. Menurut Aquinas, membagi hukum alam menjadi 4 komponen. Yang pertama ada lex aeterna, yaitu rencana pemerintah sebagaimana dibuat oleh raja. Yang kedua, lex naturalis, yaitu bagian dari lex aeterna yang dapat ditangkap oleh akal manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Yang ketiga ada lex divina. Lex divina ini melengkapi asas-asas yang ada pada lex aeterna yang isinya sebagai petunjuk yang berasal dari Tuhan semata. Dan yang keempat ada lex humana, yaitu penyesuaian hukum dengan dalil-dalil akal. Nah, ajaran hukum alam ini berkembang di zaman Yunani dan juga di zaman Romawi. Ajaran hukum alam di zaman Yunani
Menurut Plato, memandang bahwa hukum alam adalah nilai-nilai yang ideal yang terwujud dalam keadilan yang harmoni, sebagaimana diperlihatkan oleh alam yang serba harmonis, dan yang mengaturnya adalah rasio alam dan hukum yang abadi. Menurut Aristoteles, hukum alam adalah sesuatu yang biasanya dilakukan dan sesuatu yang sepatutnya dilakukan. Ajaran hukum alam di zaman Romawi, menurut Cicero, menyatakan bahwa hukum alam adalah hukum abadi yang tidak bergantung pada waktu atau tempat dan melampaui hukum buatan manusia. Ia juga menyebutkan, sebagai akal yang benar sesuai dengan alam dalam hukum Romawi, hukum alam sering digunakan sebagai dasar untuk membentuk hukum yang adil, seperti perlindungan hak-hak dasar manusia. Dan juga menurut Gaius menekankan ajarannya, yaitu hukum alam adalah hukum yang berlaku untuk semua bangsa atau ius gentium bersamaan bagi setiap manusia yang diilhamkan kepada mereka oleh akal kuadrat dan satu tuannya dengan keturunan manusia. Oke, selanjutnya ada aliran hukum positivisme. Aliran hukum positivisme ini lahir sekitar abad ke-19 yang didorong oleh pengaruh perkembangan masyarakat pada saat itu. Perkembangan tersebut menimbulkan sikap kritis terhadap hukum alam yang pada saat itu memang tidak dianggap mampu lagi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Selain itu, aliran hukum positivisme lahir didasarkan atas dasar inspirasi seorang positivis sosiologis dari Prancis, yaitu Auguste Comte. Aliran positivisme ini bersumber dari kekuasaan negara yang tertinggi, dan sumber itu hanyalah hukum positif yang tidak dapat terpisah dari kaidah sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Menurut Hart, memandang bahwa aliran positivisme ini memiliki berbagai arti. Yang pertama, hukum merupakan perintah yang berisi perintah. Yang kedua, analisis atas konsep-konsep hukum adalah usaha yang mempunyai nilai untuk dilakukan. Analisis tersebut berbeda dengan studi sosiologis dan historis, serta berlainan pula dengan penilaian kritis. Yang ketiga, keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sebelumnya sudah ada, tanpa harus menunjuk pada tujuan-tujuan sosial, kebijakan, dan moral. Yang keempat, ada penghukuman atau judgment. Secara moral tidak boleh ditegakkan dan diperintahkan oleh penalaran rasional atau oleh suatu pembuktian dan pengujian saja. Dan yang kelima, hukum yang diundangkan atau ditetapkan harus senantiasa dipisahkan dari faktor-faktor luar yang seharusnya diciptakan atau dicita-citakan. Inilah yang sekarang sering diartikan dan diterima sebagai pemberian arti terhadap positivisme. John Austin selaku penganut utama ajaran positivisme menegaskan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah dari kekuasaan tertinggi negara. Oke, selanjutnya ada aliran utilitarianisme, yaitu aliran yang menilai hukum itu disebut hukum berdasarkan manfaatnya dan menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Hukum itu dianggap baik jika memberikan keuntungan kolektif bagi masyarakat. Teori utilitarisme atau kemanfaatan ini dipelopori oleh Jeremy Bentham, Rudolf van Jering, dan John Stuart Mill. Aplikasi aliran utilitarisme ini yang pertama pada hukum pidana, yaitu hukuman bertujuan untuk mencegah kejahatan melalui pencegahan, rehabilitasi, atau efek jera, bukan sekedar membalas kejahatan. Yang kedua ada hukum ekonomi, yaitu regulasi dibuat untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan meminimalkan biaya sosial. Yang selanjutnya, yang keempat ada aliran hukum murni. Aliran hukum murni ini adalah sebuah pendekatan yang dikembangkan oleh Hans Kelsen yang menekankan bahwa hukum harus dipelajari secara independen dari unsur-unsur non-hukum seperti moral, politik, agama, atau sosiologi. Teori ini bertujuan untuk memahami hukum secara ilmiah dan objektif,
tanpa campur tangan nilai-nilai eksternal. Sebetulnya, hukum murni ini merupakan bentuk pemberontakan terhadap ilmu hukum yang ideologis. Teori ini juga dinilai sebagai penjelmaan dan pengembangan dari aliran positivisme yang menolak ajaran yang bersifat ideologis. Teori hukum murni menghendaki hukum harus bersih dari pengaruh politik, sosiologi, sejarah, dan pembicaraan tentang etika. Menurut Hans Kelsen, ilmu hukum adalah ilmu normatif yang dunia solen dengan semata-mata berada dalam ciri khas pada sifatnya yang hipotesis. Nah, pokok-pokok ajaran hukum murni ini menurut Hans Kelsen ada beberapa, yaitu yang pertama, teori hukum seperti juga setiap tujuan ilmu adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan. Yang kedua, teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak atau keinginan. Ilmu hukum merupakan pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Yang ketiga, ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam. Yang keempat, sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum. Yang kelima, suatu teori tentang hukum adalah formal dan suatu teori tentang cara pengaturan dan isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik. Yang keenam, hubungan antara teori hukum dengan sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Oke, selanjutnya ada aliran sejarah atau aliran historis yang mengatakan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah dan semua bangsa di dunia mempunyai jiwa bangsa. Aliran ini dipelopori oleh Friedrich, seorang ahli hukum dari Jerman. Dalam kiprahnya, aliran historis menolak kecemerlangan akal seseorang. Ia menganggap bahwa hukum itu ditemukan dalam masyarakat dan mengagungkan kejayaan hukum pada masa lalu, serta menganggap peranan ahli hukum lebih penting daripada pembuat undang-undang. Aliran sejarah ini menempatkan perhatiannya terhadap sejarah tata hukum yang pernah terjadi di dunia, sehingga mengembangkan pengertian bahwa hukum adalah sesuatu yang universal. Adapun hakikat dari sistem hukum itu menurut Friedrich adalah sebagai pencerminan jiwa rakyat yang mengembangkan dan memajukan hukum. Di lain pihak, Pucha, salah satu murid Friedrich, mengembangkan pandangan gurunya bahwa semua hukum merupakan perwujudan dari kesadaran yang umum, yang pada akhirnya secara tegas Pucha mengatakan bahwa hukum itu tumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan dari rakyat, yang pada akhirnya ia mati apabila bangsa itu kehilangan bangsanya. Oke, selanjutnya ada aliran sosiologis. Aliran sosiologis ini merupakan pemikiran dari beberapa sosiologi yang pada prinsipnya mengatakan bahwa hukum itu adalah apa yang menjadi kenyataan dalam masyarakat. Bagaimana secara fakta hukum itu diterima di masyarakat, juga tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Aliran ini dipelopori oleh Roscoe Van, juris dari Amerika Serikat, juga Eugene Ehrlich, Emil Durkheim, dan Max Weber. Aliran sosiologis memandang bahwa hukum merupakan kenyataan dalam sosial, dan hukum tidak dinilai sebagai kaidah. Kelahiran aliran ini didorong oleh refleksinya tentang cara orang memandang hukum dalam masyarakat. Emil Durkheim, seorang sosiologis, mengatakan bahwa tentu saja didasarkan dari data masyarakat. Durkheim melihat bahwa hal yang penting dalam kehidupan masyarakat adalah dalam bentuk solidaritas. Hal yang pertama-tama ada dalam kesadaran sosial, bukan kesadaran individu seorang saja. Pada saat periode solidaritas itu terbentuk, yaitu saat terjadi hubungan antara individu, bukan individu seorang saja. Oke, selanjutnya ada aliran antropologis. Aliran antropologis mengatakan bahwa hukum itu adalah kaidah tidak tertulis yang hidup dan tumbuh secara nyata dalam masyarakat seiring dengan perkembangan kebudayaan. Salah satu pemikir aliran antropologis ini adalah Sacipto Raharjo.
yang mengatakan bahwa pemikiran antropologi modern yang cukup menarik perhatian para ahli hukum adalah adanya aliran kultural fungsional. Dan aliran terakhir yang saya akan bahas adalah aliran hukum progresif. Aliran hukum progresif menurut Sacipto Raharjo pula pada aspek lain penegakan hukum progresif, warga masyarakat amat berperan dalam membangun hukum untuk mencapai tujuan asasinya. Kontribusi apa yang diperankan warga masyarakat serta upaya apa yang diberikan melalui peran variabel sosial budaya untuk menghadirkan hukum yang memerdekakan. Pandangan Sacipto Raharjo juga meyakinkan bahwa hukum sebagai skema adalah hukum sebagaimana yang dijumpai dalam teks atau perundang-undangan, atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional. Dijelaskan pula, posisi hukum di sini sudah mulai mengalami pergeseran bentuk, yaitu dari hukum yang muncul secara serta-merta menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan. Inilah yang disebut Paul Bohannan sebagai pelembagaan ganda, bahwa hukum itu tertulis, itu peraturan perundang-undangan merupakan pelembagaan kembali dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Lahirnya teori Sacipto Raharjo tentang pentingnya penegakan hukum progresif atau hukum progresif lantaran semakin merosotnya kinerja aparat penegak hukum. Malahan Roberto juga menekankan pentingnya sistem hukum diwujudkan sebagai titik tolak dari asumsi bahwa pada dasarnya struktur kekuasaan dalam masyarakat itu merupakan suatu bangunan hierarkis yang amat kaku dan tidak mudah responsif pada tuntutan publik. Misalnya, hukum dalam pelaksanaannya secara substansial tidak memihak pada kepentingan masyarakat, sehingga struktur kekuasaan negara dan aparat hukumnya perlu didekonstruksikan. Berdasarkan pemikiran yang dikemukakan Sacipto Raharjo yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan ciri-ciri hukum progresif itu. Yang pertama, hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe cara berpikir, asas, dan teori hukum yang legalistik positivistik. Yang kedua, hukum progresif lebih mengutamakan tujuan daripada prosedurnya. Aturan prosedural hanyalah alat untuk mencapai tujuan hukum, sehingga keadilan prosedural tidak boleh membelenggu keadilan substansial. Yang ketiga, hukum progresif menjunjung tinggi moralitas sebagai akar kehidupan masyarakat. Hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali dalam mengimplementasikan hukum dalam masyarakat. Oke, dari banyaknya pembahasan yang telah saya bahas tadi tentang aliran-aliran hukum, dari mulai aliran hukum alam, aliran hukum utilitarianisme, aliran hukum positivisme, sampai aliran hukum progresif. Jadi, aliran-aliran teori pemikiran dalam ilmu hukum itu beraneka ragam dan satu dengan yang lainnya kendati mempunyai kaitan sebagai suatu sistem, tetapi secara substansional dan ayunan teori tersebut memang berbeda-beda.